Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya coba akan melanjutkan dari plastic mold injection. Mungkin sudah di sesi 7. Yang sebelumnya kita membahas mengenai venting yang masih di design principle atau mold design injection di venting. Kita bahas di sesi ke-6. Kita lanjutkan ke sesi yang ke-7 di mana kita akan bahas MFA atau mold flow analysis. Nah, seperti yang kita lihat di gambar bahwa ini adalah tampilan dari software mold flow untuk analisa produk kita sebelum kita jalankan di injection proses gitu ya. Hasil-hasilnya ada warna biru, merah, hijau, kuning gitu ya. Itu menandakan bahwa hasil panas atau cair yang masih mencair ataupun yang sudah memanas, jadi untuk kerataan proses. Artinya di situ nanti yang mempengaruhi hasil produk kita ya, bagus atau tidaknya, padat atau tidaknya. Karena ini berhubungan dengan plastik yang mudah meleleh dan juga mudah bisa langsung menjadi kering atau menjadi solid. Nah, langsung saja, mold flow analysis adalah salah satu software analisa untuk membantu proses desain, termasuk khususnya untuk proses injection mold plastik ya, dengan membantu pre-validation untuk semua aspek termasuk dari desain awal. Nah, mold flow analysis ini dapat menghemat banyak waktu dalam kita merancang sesuatu desain dan juga desain mold atau cetakan untuk bisa mensimulasikan terlebih dahulu. Jadi seperti yang gambar yang pertama itu, kita bisa simulasikan produknya ataupun kita bisa simulasikan proses atau moldnya. Salah satunya adalah analisa untuk cooling system. Artinya di situ kita bisa lihat dengan penambahan cooling yang sudah kita desain. Nah, kita bisa melihat apakah dengan cooling yang sudah kita buat tersebut, kita cek, kita analisa di mold flow analysis itu untuk kerataan material dan juga proses pendinginan material itu merata atau tidak, itu kita bisa lihat di mold flow analysis. Nah, itu yang salah satu hal yang menjadi aspek bahwa itu salah satu proses yang mempercepat dalam proses trial injection atau kita buat mold plastic mold injection, sehingga kita memperoleh decision lebih awal, sehingga kita bisa melakukan proses pergantian model atau desain kita lebih awal tanpa harus melakukan trial di mesin injection. Jadi kalau kita lakukan berkali-kali bolak-balik, lalu itu akan menghabiskan banyak waktu di situ. Misal trial sampai ketiga kalinya atau kedua kalinya atau bahkan kelima kalinya atau lebih dari itu akan membuang-buang waktu, karena dengan mold flow kita bisa menentukan dan juga melihat simulasinya sebelum kita jalankan ke injection mold ya, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh. Nah, jika kita bahas mengenai apa aja sih ketentuannya gitu ya. Nah, ketentuannya jika gate itu ternyata berada di tempat yang salah, misalnya gate-nya aja yang salah, itu benar-benar sangat menghabiskan banyak kos dan sangat sulit untuk bisa merubah itu kalau kita sudah terlanjur membuatnya gitu ya. Lalu beberapa aspek seperti operation mold yang sulit untuk bisa diprediksi, sehingga mold flow itu memberikan wawasan untuk kita yang dapat memungkinkan kita melakukan pengecekan ya, pengecekan analisis ke dalam desain kita dengan lingkup pengembangan yang lebih besar. Artinya setelah kita melakukan proses analisa, kita bisa mendapatkan beberapa
pemikiran, ide atau decision untuk bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan produk yang kita punya tersebut, karena kita bisa langsung mengujinya di mode flow. Nah, di situ kita bisa melakukan kerja yang sangat efisien untuk bisa mengembangkan produk kita. Nah, mode flow analysis juga bisa juga dalam melakukan kesalahan gitu ya, karena secara software menganggap bahwa mesin injection itu 100% kondisinya bagus, cooling system ataupun pendinginannya, udara dan lain sebagainya di kondisi yang 100% oke. Nah, itu tidak seperti apa yang di lapangan, sehingga kemungkinan yang terjadi juga kita harus bisa lakukan. Nah, itu kita bisa lakukan dengan beberapa pengalaman, dan juga kita harus memberikan faktor-faktor keamanan di situ. Nah, contoh yang lain misal mode flow analysis, kita bisa memberikan contoh misal di get position ya, atau pattern profile, lalu juga mengisi nilai tekanan atau fill pressure dan juga temperatur, tekanan udara dan suhu, lalu juga orientasi Weber dan juga laju geser, lalu juga weld line dan juga gas trap position, atau bisa memprediksi kualitas dengan distorsi dan warm, lalu bisa memprediksi shrinkage, lalu kita bisa lihat untuk simulasi coolingnya tadi yang sebelumnya saya jelaskan, lalu juga siklus secara cycle time ya, dan juga starting parameter awal. Nah, berikut mode flow analysis, ini contoh menggunakan mold head top ya, mode flow ya. Itu kita bisa lihat untuk beberapa jenis part yang disimulasikan di sini. Ini material yang masuk dari nozzle masuk lalu dibagi menjadi dua. Nah, ini urutan prosesnya atau flow-nya dari material akan masuk, dan kita bisa lihat urut-urutannya dan untuk hasilnya, dan di sini kita bisa lihat untuk secara assembly. Nah, kita masuk di cooling, jadi masih di mold design preparation di menu cooling. Mold cooling atau pendingin dalam cetakan atau pendingin dalam mold injection. Nah, itu dapat digunakan dari beberapa fungsi. Nah, ini tidak hanya mendinginkan plastiknya. Sistem ini juga paling umum adalah untuk mendinginkan dan juga memadamkan material plastik cair yang siap untuk dikeluarkan dari cetakan. Artinya di situ kita harus bisa mendinginkan dengan cepat, tapi juga produk bisa tersalurkan di mold kita secara cepat juga. Nah, proses cooling atau pendinginan ini membantu menstabilkan perbedaan dan juga penurunan suhu di cetakan. Artinya pengaruhnya kan juga cukup banyak, karena juga material, suhu ruangan itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Nah, itu menyebabkan masalah secara mekanis dan juga fisik pada proses mold di situ ya. Bisa lihat di sini. Nah, yang menjadi berbeda, sistem pendingin itu juga dapat membantu memperbaiki distorsi alami pada produk plastik. Jadi kadang-kadang digunakan untuk membuat diferensial daripada memperbaiki yang banyak plastik yang membutuhkan cetakan untuk beroperasi pada suhu yang sedang maupun yang tinggi. Nah, untuk plastik yang cair itu dalam hal ini sirkuit pendingin atau yang kita bisa sebut adalah sirkuit cooling ya,
itu secara sebenarnya menjadi sirkuit panas sebenarnya ya, jadi cairan panas gitu ya, yang digunakan untuk memasukkan panas ke dalam plat sebenarnya, plat cetakan, daripada menginstruksi dari atau mengekstrak dari area itu. Biasanya hasil yang paling umum yang diinginkan dari pendinginan atau cetakan adalah untuk menciptakan suhu yang konstan. Jadi kita lebih ke arah ingin tingkat suhu yang konstan sebenarnya. Nah ini dan juga stabil pastinya ya, agar cetakan dapat digunakan juga berjalan dengan sesuai dengan hasil yang kita inginkan sebenarnya. Contoh di resin plastik ya yang digunakan ya. Kadang-kadang siklus mold ini dapat membutuhkan beberapa suhu untuk bisa digunakan dalam tahapan yang berbeda-beda dalam satu siklus cetakan ya. Bisa berbeda-beda dalam penggunaan suhunya. Yang berbeda itu adalah di mana injeksi mungkin memerlukan cetakan yang panas dan mengeluarkan dan pengeluarannya mungkin membutuhkan cetakan yang dingin. Itu saat melakukan proses injection mungkin butuh untuk kondisi yang sangat panas biar agar cepat meleleh langsung dengan cepat-cepat juga didinginkan. Nah ini bisa terjadi pada bagian dinding yang tebal dan juga besar, itu juga pengaruh. Jadi ketebalan produk itu juga pengaruh untuk bisa mendapatkan bagaimana kita mengatur cooling dan sistem cooling tersebut. Lalu mold cooling untuk tipikalnya biasanya cetakan itu dikendalikan oleh sistem cooling yang baik, dari mulai cooling tower atau atmospheric temperatur atau menggunakan chiller misalnya. Nah dengan cara untuk mengurangi water temperature sebenarnya. Nah dengan cara yang sama, pemanas dapat digunakan untuk meningkatkan suhu. Air bisa dipanaskan hingga sekitar 80-90 derajat Celcius. Nah setiap perselatan di atas biasanya akan menggunakan minyak dan pemanas minyak untuk mencapai suhu di atas nilai tersebut. Nah electronic heater biasanya ada cartridge ya, itu dapat digunakan di mana panas yang ekstrim dan diperlukan dalam waktu yang sangat singkat. Artinya kita bisa langsung mendapatkan panas yang tinggi jika cetakan yang sangat tebal dan juga sangat besar. Itu pemanas minyak, kita butuh suatu oil gitu ya, atau water heater gitu ya, water heater yang bisa digunakan sekedar untuk menaikkan suhu. Nah menaikkan suhu itu ada dua, menaikkan suhu dingin dan juga menaikkan suhu panas dalam cetakan. Artinya di situ kita lebih fokus ke suhu dingin, yang sebelum awal produksi kita bisa menyuntikkan ke cetakan atau mold yang dingin, akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda, sehingga banyak yang diinginkan dengan cara yang seperti itu. Nah yang menjadi perbedaan tipe dari mold cooling itu ada insert cooling. Insert cooling itu artinya nanti di dalam produknya itu ada diberikan insert cooling tambahan. Itu artinya berarti produknya itu tebal ya. Nah kita bisa lihat difference tipe mold cooling itu. Yang pertama ada baffle. Di baffle itu kalau kita lihat itu coolingnya akan melingkar ke atas untuk membentuk L dan L mirror gitu ya, hingga di sini ada cooling ini panjang ini, jadi dia akan lebih aman di posisi ini ya, karena ini ada gundukan. Nah ini ada bubbler. Di bubbler ini double, dia masuk ya di tengah-tengahnya terlebih dahulu, baru dia menyebar ke kiri dan juga ke kanan. Lalu ada thermal pin. Thermal pin itu satu pin aja yang masuk ke dalam, tapi untuk sirkulasinya dia sudah ada di sendiri, ini melalui celah-celah ini, sehingga dia akan masuk di dalamnya. Nah
masih di tipe mold cooling, itu ada baffled cooling holes. Di situ kita bisa lihat, begitu air masuk, dia akan melingkari produk, tapi ya itu tidak bisa seperti conformal cooling ini ya, hampir mendekati, tapi ini masih dalam bentuk drill lurus saja. Nah seperti ini melewati ada 3 proses. Nanti kita bisa lihat bahwa terjadi mana yang panas atau tidak, ini water outnya. Lalu ada paralel dan juga serial, artinya di situ untuk paralel cooling itu semua serba lurus. Jadi dari sini dilubang, di drill nggak sampai mentok, dari samping juga dilubar untuk bisa mengakses bisa melakukan cooling dengan sempurna. Lalu ada serial cooling channel, artinya di situ saling terhubung, tapi untuk out sama in-nya itu ada 2 area yang berbeda. Kalau ini kan outnya hanya dalam satu ya. Nah ini sebenarnya outnya satu, tapi ini ada stopper gitu ya, kayak ada stopper cooling yang tidak boleh dilewatkan di situ. Padahal di situ nanti bisa kita open, sebenarnya bisa open biasanya untuk membuka ruang panas. Jadi ruang panas sebelumnya ditutup terlebih dahulu, cooling membantu untuk bisa meredakan panas tersebut. Jika tidak, kita bisa bantu dengan udara sebenarnya. Nah itu bisa gunakan serial cooling channel. Nah ada cavity insert atau water jacket. Nah itu kita bisa lihat ya, seperti ini ya. Untuk proses ini saya mungkin kurang terlalu menguasai, tapi insya Allah nanti saya coba akan pelajari lebih di dalam ya. Tapi yang pasti masih di dalam cooling sih. Nah ini water in artinya di dalam produk itu sudah ada air yang mengalir melingkari produk tersebut ya. Jadi ini assembly-nya dan juga produk terbuat secara masing-masing sebenarnya. Lalu ada water out, artinya di situ ada untuk outnya cairan. Tuh. Lalu ada tipe untuk cavity insert atau water jacket, itu ada beberapa cooling insert ya yang membentuk water jacket gitu. Ini beberapa produknya. Lalu ada core insert. Core insert itu biasanya kalau ya area-areanya cembung, lalu kita bisa masukkan plang insert ya masuk, lalu dia bisa keluar. Ini seperti ini gambarannya ya ini, tapi dia lurus. Sebenarnya kita bisa lihat seperti cooling lead white gitu ya. Lead white itu bisa masuk ke mendekati material, tapi dia linear gerakannya, tidak seperti conformal cooling gitu. Tapi ini cukup lumayan efektif sebenarnya. Nah ini yang conformal cooling, artinya apa? Setiap produk dia di dalamnya ada coolingnya sudah ya, yang saling terhubung di atau mendekati produk. Ini juga yang warnanya hijau, ini juga yang warnanya biru, itu conformal cooling. Ini untuk conformal cooling naik ke atas, ini juga artinya di sini perlu dipadamkan dengan cepat ya. Lalu ini juga ada screw secara khusus untuk bisa menghasilkan area panas yang sangat efektif memang. Lalu juga untuk mengikuti bentuk yang alami, untuk dapat kita bisa mendapatkan produk yang lebih kompleks, lalu kita bisa injection dengan mudah ya. Contoh dengan teknologi laser sintering misal. Lalu untuk beberapa perbedaan itu adalah masa depan dari teknologi atau future of technology, dan cukup sempurna untuk benda resin yang kompleks dan yang baru yang membutuhkan pendingin yang spesifik, jadi pendingin khusus atau custom yang dinamis sesuai dengan hasil produk mereka. Lalu juga tidak terlalu umum pada tahapan ini. Nah ini ada retem vacuum cooling. Nah, nanti bisa ini continue, ini berapa detik, ada beberapa
produk plastik untuk vakum ya. Mungkin bisa sendok makanan, sendok kue, atau dalam bahan plastik. Yang sebelah kanan itu agak lebih besar, tapi prosesnya kita bisa lihat dia langsung ngambil untuk diambil oleh ini tutup botol ya. Nah, diambil oleh conveyor. Jadi otomatisasinya juga bisa digunakan. Lalu ada real-time vacuum cooling. Nah, itu bisa lihat jadi panasi dengan gas. Nah, ini secara gambaran lebih enak bahwa dari heater exchanger, lalu di dalam heater itu ada cooling water, lalu ada evaluasi untuk chamber, itu ada air dan juga foam atau sabun, lalu ini ada air murni. Nah, bagaimana heater exchange tersebut kita bisa maksimalkan dan juga optimalkan. Contoh di sini ada heater DC supplier, jadi dia ada heating elemen, lalu ada condensed water, artinya situ kayak kita bermain di AC ya. Bedanya ini adalah air panas ya. Itu insulation not show karena juga ini lebih ke kerahasiaan. Lalu untuk mold fundamental yang lainnya ada hot mold atau cold mold, atau cetakan panas atau cetakan dingin. Ada dua prinsip yang berbeda. Itu untuk menstabilkan temperatur mold dan menghilangkan panas dari mold dan memasukkan heat ke dalam mold yang konduktivitasnya thermal. Ketebalan dinding relatif terhadap konduktivitas thermal dan juga relatif terhadap waktu thermal dan baja tembaga. Dari baja tembaga, beryllium menyebutkan target tertentu. Nah, ini kedekatan air dengan cetakan itu atau cooling dengan cetakan itu kira-kira 10 mm itu dalam suatu standar. Nah, masih di mold cooling fundamental, di situ ada turbulent flow, ada passive flow, ada conformal channel, ada water plate, lalu juga ada multiple circuit secara individual berjalan pada suhu yang berbeda di seluruh mold. Lalu selanjutnya mungkin untuk ejection kita akan buat untuk sesi berikutnya, masih di design principle dan juga mold design preparation. Mungkin saya akan akhiri ini mengenai mold design cooling. Jika ada pertanyaan bisa masuk ke kolom komentar untuk feedback saya dan tim. Terima kasih.